segi hukumnya itu seperti yang kita ketahui semuanya ya, kan sudah baru keluar undang-undang ART pada tanggal 1 April 2006 kemarin ya. Jadi ada baiknya juga, kalau menurut pandangan saya ada baiknya juga, tapi saya sempat ada ini loh, sempat ada sedikit negatif thinking. Oh, apabila undang-undang ini dikeluarkan dan sudah disahkan, kadang-kadang gini ya, ada ART yang baik, ada ART yang kadang-kadang suka enggak. Tapi kalau untuk saya pribadi, dengan adanya undang-undang yang dikeluarkan ini secara hukum itu better ya, baik ya, karena memang kadang-kadang juga kan majikan juga, bos juga kan suka apa namanya, suka kadang-kadang suka ada yang galak sama ART, salah sedikit kerjanya suka ada yang ADRT, baik secara visual ataupun kekerasan dan cara memukul dan lain-lain sebagainya. Dari segi perempuan, pandangan saya, oke, nggak apa-apa ya. Itu seperti yang saya khawatirkan tadi, ya seperti kita mengatakan tadi, kadang-kadang ada ART yang baik, kadang-kadang juga ada ART yang tidak baik. Nanti ini sih menurut pandangan saya aja ya, karena kan saya juga ART di rumah banyak. Jadi kadang-kadang suka ada ART dulu ya, nikahnya kita nggak marahin deh, cuma kita nasihatin. Kadang-kadang udah saya mau keluar aja, apalagi dengan adanya undang-undang yang baru disahkan ini. Mungkin pandangan yang lain. Ya, kita mungkin bisa kasih pandangan dulu Kak. Kalau menurut Rita ya, maksudnya gini, memang ini kan wilayah kita tuh adatnya masih ketimuran. Sebenarnya nggak perlu banget sih, nggak terlalu ini, cuma memang ada pakem-pakemnya, peraturan-peraturan itu boleh, tapi kayaknya pada kenyataannya, pada realitanya sih hubungan human, ya kan, humanisme kan, humanisme ya, kemanusiaan aja gitu kan, kemanusiaan aja. Karena kalau nggak semuanya dipukul rata majikan yang salah, Ya. kan yang tadi kan. Jadi pembantu juga, maksudnya ART juga kadang-kadang banyak juga yang sekarang aneh-aneh kan, gitu. Banyak banget. Tapi aku juga sangat tidak setuju dengan bukan, kalau undang-undang setuju, aku sangat tidak setuju dengan majikan atau yang punya pegawai itu yang terlalu kejam juga, aku nggak setuju juga. Memang Banyak ini kekerasan gitu. banyak kekerasan, aku nggak setuju juga. Jangan mentang-mentang dia banyak duit, kan ada tuh yang sampai ya kan disulit rokok lah, digebukin apa segala macam, itu kan ditendang apa dikata-katain kasar apa segala macam. Penghinaan itu aku sangat tidak setuju gitu. Justru dengan adanya peraturan ini sebenarnya mereka itu para ART itu di atas awan, balik lagi, tapi juga bisa menyadarkan juga ART untuk tidak terlalu besar kepala ya dengan adanya undang-undang ini. Jadi sebenarnya saling membutuhkan. Kita membutuhkan mereka, mereka juga membutuhkan kita gitu. Sama-sama ngerem lah. Iya, sebenarnya nggak harus ini gitu, nggak harus apa ya, kaku gitu, nggak harus kaku. ART ini sendiri kan kebanyakan ada yayasannya ya yang menyalurkan. Mungkin baik dan bijaknya seperti apa nih untuk menseleksi ya? Untuk penyalur juga kadang-kadang mereka nggak mendidik juga, cuma ngambil orang, kasih orang, dia ngambil ini itu ada uang juga. masuk Iya. Itu yang bikin jadinya tuh sebenarnya bukan untuk urusan dapur, harus ke dapur, jadi ya begitu. Bukan urusan asuh anak, harus asuh anak, jadi begitu. Ya, karena harus kalau dibalik. Ya, itu penyalurnya sih yang perlu yang perlu diselidiki lagi. Maksudnya harus ada undang-undang untuk penyalur harusnya. Diperketat gitu. Diperketat, harus ada pendidikan lah, minimalnya pendidikan secara Kadang-kadang gini, kalau penyalur itu ada yang menggunakan PT secara badan hukum ya, secara badan hukum ada yang kuat menggunakan PT, ada juga yang menggunakan CV. Kalau PT itu biasanya dia suka punya ART itu mendidik dulu selama 2 bulan, ya, sampai 2 bulan. Biasanya yang keluar negeri ya begitu. Sertifikasinya. Yang keluar negeri doang ya, Nah, bisa nggak? sih ada, ada. Tapi enggak semua juga, Makanya. orang mahal ya gajinya gitu. Gajinya tuh gitu. nggak ada yang di bawah
di atas 3 semua enggak? Iya, karena kan jarang memang ada luar mau yang negeri. Jadi kayak PNS ya ya tarifnya. gitu. Bagaimana dengan sebutan majikan galak? Harus seperti apa para ART gitu? Kasihan lah itu. Kalau itu jangan terlalu galak lah, karena apa ya? Kita butuh mereka kok. Mereka butuh kita juga butuh mereka. Jangan dipungkiri gitu loh. Jangan karena kita berduit terus kita bisa hidup sendiri, nggak bisa. Nggak bisa semua hal dalam rumah itu kita kerjain sendiri, nggak mungkin. Iya. Kita butuh orang ya, Beb. Ya begitu tuh pasti membutuhkan Iya. orang lain. Tapi menurut kakak-kakak ini perlu gak sih bahwa sekarang ART ini harus masuk penyalur PT di Sekolahkan. sekolahkan dulu sehingga nantinya berkualitas dan juga secara finansial mereka kan juga punya pendapatan yang cukup pastinya nanti. Penyalurnya apa? ART-nya? ART-nya? Ya, ART-nya. penyalur itu jadi Oh, penyalurnya. Jadi penyalurnya bisa ngajarin ke ART ya? Iya. Iya boleh, itu bagus. Itu Wajib bagus. nggak sih? Harusnya wajib. sih. Wajib, kalau aku bilang wajib. Ya harusnya. Wajibnya sih penyalurnya juga ada pendidikan dasar, ibaratnya bukan pendidikan formal ya, tapi Harusnya pendidikan sih. di bidang apa ART gitu, yang masalah Jadi, bersihin iya. rumah, ART anak. ada, Bidu Suster ada, untuk lansia ada. Iya, harus ada pendidikan ya, Iya. jadi nggak ngawur ya dia kerjanya. Ada. ya berarti secara finansial kan juga otomatis Naik. akselerasinya akan menaik kan. Ya. Jadi mensejahterakan juga sama-sama saling membutuhkan dan saling Ya, yang happy gitu lah. masih sanggup aja ya BBM masih sanggup ya, maksudnya tapi terjamin masih boleh sih karena walaupun bayaran murah tapi kalau akhirnya kayak mencelakai anak terus kayak nyolong maaf Nah, ya gini, maaf ya. kayak kehilangan gitu. Aku pernah ngambil sistem. Ini pengalaman aku pribadi ya. Ini kita sharing di sini. Aku pernah ngambil suster untuk merawat nenekku, nenek kandungku. Itu aku gaji dia mahal banget 5 juta sebulan. Aku ngambil di yayasan yang resmi. Aku lihat ada sertifikasinya, ibu bukan bulan. Tapi begitu dia memperlakukan nenekku kan lansia ya, sakit. Ngasih makan itu bener-bener loh yang seperti kita lihat di sosmed tuh yang sangat viral, Kasar. mungkin pokok kasar. Itu aku ngalamin sendiri loh. Itu makanya kita juga bingung ya, kadang-kadang juga Ya makanya balik tergantung lagi individunya. harus ada tergantung- pendidikan juga, maksudnya diajarin Justru itu mereka resmi tapi mungkin nggak diajarin Beb, cuman balik lagi tadi tuh surat-suratnya doang yang resmi tapi mereka cari keuntungan doang tapi nggak dididik yang benar, maksudnya mereka cuma nyari orang. Kalau menurut aku enggak, mereka memang benar dididik dan ada sertifikasinya. Tergantung manusianya, tergantung individunya, bisa sabar atau tidak, terus bisa jaga atau tidak nama baik PT. Kalau memang dia tidak sabar ya perlakuannya seperti itu. Soalnya saya udah mengalami sendiri, nenek saya seperti itu dengan gaji yang fantastis sebulan di Indonesia 5 juta. Ya harus di ini juga di tes kejiwaan juga kadang-kadang kan itu iya psikolognya dong, ya. psikolog dulu itu yang paling penting sih. Ntar kalau tukang gebukin Jadi apa, kita anak sebagai sebagai manusia ya, sebagai perempuan juga kita juga kadang-kadang worry ya. worry gitu loh. Jadi memang nyari individunya untuk ART atau suster atau baby sister. Kadang-kadang kita suka worry juga kan. Ini baik gak ya nih, bener-bener. Walaupun kita gaji dia mahal, walaupun dari PT yang resmi juga itu tidak menjamin juga semuanya. Pokoknya intinya kalau Apalagi dengan adanya undang-undang yang sudah keluar ini, ya kita udah nggak bisa ngomong deh. aku bilang harus, kalau aku ya menurut aku sih intinya harus balance ini undang-undangnya untuk mereka, untuk ART juga untuk kita gitu. Jadi kewajiban hak dan kewajiban ART ada, hak kewajiban kita juga ada, jadi seimbang, balance, jangan satu belat sebelah gitu loh, gitu aja sih. Oke, terakhir dong, mungkin melihat konflik dari mantan istri dari Andre Taulani, maaf saya sebut namanya, dengan ART-nya yang saling lapor nih, gimana menyikapinya? Apakah menurut kalian lebih baik berdamai apa gimana? Andre Taulani, Mas Andre, aku kenal sama Mas Andre-nya ya, pernah syuting bareng dulu di Surabaya. Aku kalau sama Mantan istri. Mantan istrinya? mantan istri nggak kenal, sudah gitu juga kalau ini beritanya aku baru dengar sih. Baru dengar Mas, aku no komen deh, karena aku belum tahu. Tapi bijaknya seperti apa? Apakah berdamai atau gimana? Karena kan udah saling lapor nih. Siapanya aku nggak Saling tahu. lapor. Keduanya saling lapor. Siapa aja yang saling lapor? ART lapor duluan terus lantas dilaporin balik Sama mantan. istri. Ya, mantan istri. Oh, ya udahlah damai aja lah, mending ngomong baik-baik. Satu saling ada yang
sakit hati. Jadi Ya pasti ya, namanya lapor. ya. Enggak lah, udah itu daripada aibnya makin ini, kan sama-sama kalian tadinya sama-sama saling membutuhkan, saling menguntungkan, sama-sama yang satu dibantu, yang satu dikasih uang gitu kan. Ya udahlah, baikan aja kalau menurut aku sih, maksudnya komunikasikan aja, komunikasi maunya apa, ambil jalan tengahnya, damai, udah selesai. Dengan cara Gitu. mediasi. Mediasi. Sip. Oke, thank you.